dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan, dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi, sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi Bayangkara sejati. Saya Dikayos Mangapul Sirait, Ketua Umum dari Perkumpulan Perisai Kebenaran Nasional yang berkantor di Kota Bekasi, Dewan Pimpinan Pusat, pemerhati penegakan hukum dan narapidana. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, saya minta Bapak mengundurkan diri ya Pak, daripada tercoreng wajah kepolisian di era berakhirnya kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo yang ke-7, di mana Pak Presiden yang memilih Bapak menjadi Kapolri. Saya tidak melihat Polri di bawah kepemimpinan Bapak itu mentereng. Dibandingkan dengan Pak Tito, Bapak itu jauh banget. Karena saya sudah menjadi aktivis sejak tahun 2001. Ya, sejak Bapak Iqbal AKP Kapolda Riau, saya sudah ada dalam urusan bolak-balik kantor polisi mengurusi perkara. Bapak Kapolri yang sekarang tidak seimbang dengan Kapolri pendahulunya. Nggak usahlah Pak Hugeng. Ya, dengan Pak Tito, Bapak jauh beda. Penilaian kami sebagai masyarakat, tercoreng wajah Polri belakangan ini. Sejak zaman Ferdi Sambo, Teddy Minahasa, ya, kasus Pina, ya, adanya lagi, ya, pertanyaan besar bagi masyarakat, rakyat, dan saya. Ada apa di 188? Mengkuntit. Jampitsus sedang makan di rumah makan Prancis. Ini dituntaskan dulu Pak. Lebih baik Pak Listio mundur dari Kapolri sebelum berakhir, supaya terhormat Bapak. Dari sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah kepada Bapak, tetap saya katakan rapornya Pak Listio merah. Demikian dari saya, dari kantor Relawan Prabowo Merah Putih, ya. Saya akan sampaikan terus ini. Polri di bawah kepemimpinan Pak Listio tidak bertaring. Dalam arti tidak bertaring, tidak seperti zamannya Pak Tito Karnavian. Kalau Pak Tito keren banget itu. Oke. Ibtu Rudiana, Ibtu Rudiana sudah memunculkan dirinya ke publik. Beliau bilang, saya ini bukan menghilang, tetapi saya adalah anggota Polri yang aktif, sehingga saya harus mengikuti tata cara, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh institusi. Itu benar sekali. Yang dilakukan beliau adalah benar. Tetapi, institusi Polri harus berbenah. Pilihlah Pak orang-orang yang memang pantas untuk diberi jabatan. Dan yang tidak pantas untuk diberi jabatan, bukan hanya karena subjektivitas. Suka atau tidak suka, geng atau tidak gitu ya, dari kacamata rakyat begitu. Saya ini orang yang tidak akan menjatuhkan institusi Polri. Kita ini masyarakat Indonesia mendukung pembersihan oknum dari badan institusi Polri. Untuk kasus Vina, saya juga percaya kalau itu kecelakaan seperti yang dikatakan oleh Ibu Titin. Kecelakaannya seperti apa dan karena apa? Nah, itulah hanya Tuhan dan Rudy yang tahu, begitu. Karena kalau memang banyak kejanggalan di 7 dan Saka Tatal, di 7 tersangka dan Saka Tatal ini, artinya cerita tidak seperti itu. Ya. Atau kalau mau dipaksakan cerita itu adalah pembun-bunuhan ya. Gua nggak bisa ucapin kata-kata itu karena nanti dibanat. Maka mereka harus ditahan. Mau dicari kemana lagi? Enggak. Jadi memang ini penuh dengan dilema. Tapi saya yakin, gua kasih bocoran, kalau institusi Polri sudah tahu kebenarannya dan akan bertindak. Kak, kok jadi belain Polri? Ya iyalah, kita sikat oknum, bukan Polri. Ya, walaupun oknumnya banyak, ya udah, institusinya tidak bersalah. Begitu loh. Maksud gue, Pak Rudi, selesaikanlah cerita ini, selesaikanlah drama ini Pak Rudi ya. Gak usahlah diwawancara di kuburan segala Pak, ngapain sih ya? Gitu. Silakan masuk, Saudara Yuni, Bu Yuni, mantan Polwan. Silakan masuk. Dianggap
Alhamdulillah. Untuk ex-polwan yang sering buat resah di wilayah Kartosuro sekarang dibawa ke rumah sakit jiwa Solo sama warga. Di borgol bah. Sakit jiwa, Mbak Yuninya sakit jiwa gitu. Kalian borgol. Katanya Ya, sih. banyak itu orang gila di jalan kok nggak kalian borgol, Pak. Woi, Pak. Banyak orang gila di jalan sana kok nggak kalian borgol, kok nggak kalian bawa ke rumah sakit jiwa. Nggak meresahkan kan? Iya, karena Mbak Yuni ini omongannya nggak buat kalian nyenyak tidur siang. Nggak enak. Itulah omongan Mbak Yuni ini, celotehan Mbak Yuni ini membuat kalian itu makan tak kenyang, tidur tak nyenyak. Jadi bawalah. Kalian bilang warga, mana ada di situ warga? Pakai pakaian seragamnya itu. Lagian kenapa langsung ke rumah sakit jiwa? Hah? Biar langsung masuk ke ruangan isolasi gitu. Lalu kalian buat nanti pers rilis Mbak Yuni harus direhab beberapa bulan. Ternyata supaya Mbak Yuni bungkam, ya kan? Kalau memang kalian peduli orang sakit jiwa, banyak di jalan itu beserak, Pak. Bawalah, borgol lah, bawa ke rumah sakit jiwa, ya kan? Kenapa hanya Mbak Yuni? Kenapa? Kenapa hanya Mbak Yuni yang kalian buat ke rumah sakit jiwa? Banyak itu beserak di Indonesia ini orang sakit, orang gila. Kenapa? Itu yang membunuh temannya itu. Itulah, bawalah ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Kenapa banyak pejabat koruptor malah tiba-tiba sakit jiwa tapi harus berobat, harus direhab, sidangnya ditunda, penyelidikannya ditunda. Beda lagi memang. Beda lagi, itu beda. Nah, kalau koruptor dituduh mengalami depresi supaya dia selamat. Kalau Mbak Yuni dituduh sakit jiwa supaya dia bungkam. Yang punya Widi juga. Oh begitu. Semuanya yang dipakai oleh almarhumah Vina itu saat itu adalah sebetulnya dress termasuk short pant itu milik Widi kan? Milik Widi. Kemudian memakai sendalnya Widi yang warna krem. Nah itu ya. Nah, kita mundur lagi ke belakang kan. Mundur lagi ke belakang beberapa jam sebelum Vina meminjam bajunya Widi. Di sore harinya Vina ini sempat minjam uang ke Widi. Hal baru lain lagi nih, hal baru lain lagi. Ya, ini jadi mundur lagi ya. Mundur lagi nih. Ya silakan. Mau diulangi. Minjam uang sebesar 50.000. Yang kata Widi itu Vina mau beli mie dengan, mohon maaf ya, pembalut. Nah, mau beli mie dengan pembalut. Artinya kalau kita berbicara tentang pembalut itu berarti berbicara dengan ranah yang sensitif dari seorang perempuan. Iya. Nah, terjadilah apa yang tadi saya di awal diungkapkan, ya, tidak bisa dihubungi, kemudian belasan menit ke depan HP-nya off, nah, kemudian beberapa puluh menit ke depan tiba-tiba ada info bahwa Vina kecelakaan lalu lintas. Nah, tadi pagi saya berkomunikasi dengan Ibu Titin. Akang tahu ya Ibu Titin ya? Iya, Ibu Titin. Yang sejak awal memperjuangkan kebebasan daripada Sakatatal. Iya. Ini saya sampai, mohon maaf ini, saya sampai merinding nih mendengar cerita Ibu Titin. Ibu Titin itu konsisten dari sejak awal, ya, pembelaan terhadap Sakatatal, bahwa dia menyebutkan ini kecelakaan. Tidak pernah sedikit pun Ibu Titin menyebut bahwa ini adalah korban pembunuhan. Ini kecelakaan. Nah, kemudian Ibu Titin, mohon maaf, ya, menyampaikan juga ke saya beberapa foto. Dan itu ada di saya sekarang fotonya. Dan beliau menyampaikan foto ini belum pernah diupload, belum pernah diperlihatkan di muka sidang sekalipun. Maaf Kang, apakah itu termasuk foto yang kemarin sempat ditampilkan di Pengadilan Negeri PN Cirebon dalam konteks sidang pra PK sesuai dengan permohonan Sakatatal? Apakah sama fotonya? Nah, saya mohon izin Kang, saya mohon izin, kemarin saya belum sempat nonton PK, ya. Tetapi saya akan ceritakan bahwa, mohon maaf nih, foto yang dikirimkan oleh Ibu Titin, ada dua foto yang membuat saya meyakini apa yang disampaikan oleh Ibu Titin tentang alur kejadiannya, gitu ya. Bukan peristiwa pidana ini, bukan. Alur kejadian kematian, ya. Kematian daripada Eki Vina. Pertama ada foto perempuan
yang memakai kaos hitam dengan rompi putih-putih. Artinya, kalau saya korelasikan foto itu dengan apa yang disampaikan oleh Widi, bahwa sebelum Pina keluar rumah meminjam bajunya Widi, itu cocok, sesuai. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini, saya agak sedikit berbicara agak sedikit sensitif ya, Kang. Tapi mau tidak mau saya harus ungkap ini. Silakan. Mau tidak mau saya harus ungkap ini. Ya. Bahwa ada foto perempuan yang mohon maaf banget. Mohon maaf banget. Hanya memakai celana dalam. Ya. Apa? Silakan Akang kalau misalkan ini perlu disensor, silakan sensor. Maaf, Tapi Kang. ini saya harus ungkap. Foto Saya harus wanita ungkap. dengan maaf sekali lagi ini tidak bermaksud vulgar.